Akhirnya Exco PSSI angkat bicara soal Ketua Umum Erick Thohir bakal zoom dengan pemain keturunan Grade A. Anggota Exco PSSI, Yunus Nusi memberikan tanggapannya soal kabar Ketua Umum Erick Thohir bakal melakukan zoom dengan salah satu pemain keturunan. Sebelumnya, Erick Thohir mengungkapkan bakal menjalani video conference dengan beberapa pemain keturunan. Akan tetapi ia tidak menyebut siapa saja pemain yang dimaksud, ia hanya menyebut kalau pemain tersebut bermain regular di Liga 1 Belanda, Inggris dan Serie A. Menanggapi hal itu, Yunus Nusi mengaku hal tersebut masih akan dibicarakan bersama seluruh anggota PSSI. Ya, kita kemarin sudah berencana melakukan komunikasi dengan sang pemain, ujarnya kepada awak media. Lebih lanjut, pihak PSSI sudah pernah berkomunikasi lewat DM Instagram beberapa minggu yang lalu. Kita belum melakukan Zoom, tapi beberapa minggu yang lalu saya sudah melakukan komunikasi dengan sang pemain, alhamdulillah dapat respon positif, kata Yunus Nusi. Ya, kita memang perlu pemain striker yang berkelas, makanya PSSI terus berusaha mencari pemain tersebut, pungkasnya. Shin Tae-yong PD Timnas Indonesia bersaing meski bermodal pemain muda. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, begitu percaya diri timnya dapat bersaing dalam Piala ASEAN Mitsubishi Electric 2024, AMEC 2024. Ia tidak gentar meski skuad Garuda dihuni pemain-pemain muda. Shin mengatakan Timnas Indonesia dihuni pemain-pemain potensial dengan syarat kualitas. Jadi, ia cukup optimistis tim asuhannya dapat bersaing hingga ke final. Kemungkinan besar, kami punya peluang untuk mencapai final, kata Shin dilansir dari laman Kita Garuda, Minggu, 8/12/1024. Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan timnya memang sangat tertantang dengan komposisi pemain muda. Menurutnya, setiap laga yang akan dilalui Timnas Indonesia pastinya tidak akan mudah terutama saat melawan Myanmar. Karena kami akan melawan pemain Timnas senior, jadi pastinya akan berat bagi kami, kata Shin. Pria berusia 54 tahun itu mengatakan timnya terus akan mematangkan diri untuk Piala AFF. Hal itu agar Pratama Arhan dan kolega dapat tampil maksimal dalam setiap laga yang dimainkan. Kami akan mempersiapkan tim dengan baik, dengan latihan organisasi yang terstruktur, tandasnya. Pernyataan Eliano Rangers usai resmi perpanjang kontrak di FC Zwolle. Kata-kata Eliano Rangers usai resmi perpanjang kontrak di FC Zwolle. Ya, kontrak Eliano diketahui sejatinya akan berakhir di penghujung musim 2024 hingga 2025. Namun kini, pihak FC Zwolle dan pemain Timnas Indonesia menemukan titik cerah. Kedua pihak sepakat melakukan perpanjangan kontrak selama 2 tahun. Itu artinya, Eliano akan tetap bersama FC Zwolle sampai 2027. Eliano sangat senang bisa melanjutkan kiprahnya bersama klub yang sudah dibela sejak kecil. Meski belum berkontribusi cukup banyak, adik dari Tijani Rangers ini bertekad untuk mengukir kisah manis bersama FC Zwolle. FC Zwolle adalah klub saya. Saya merasa seperti di rumah di sini dan sangat menikmati waktu saya di sini. Dalam beberapa tahun ke depan, saya akan tetap terlihat mengenakan biru putih kebanggaan kita dan akan berusaha membantu tim di lapangan serta menghibur para pendukung yang selalu mendukung kami, kata Rangers, dilansir dari situs FC Zwolle, Jumat 6 Desember 2024. Eliano memulai karirnya bersama FC Zwolle di kelompok umur U17 pada Juli 2017 lalu. Tahun demi tahun dijalani hingga akhirnya berhasil menembus skuad utama. Pada musim ini, Eliano telah mencatatkan 9 penampilan di 2 kompetisi bersama FC Zwolle. Akan tetapi, pemain Timnas Indonesia itu masih belum mengemas satupun gol maupun assist. Eliano pun hanya duduk di bangku cadangan saat skuad Garuda kalahkan Arab Saudi 2-0 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menarik ini menantikan kelanjutan karirnya. Bikin heboh media Malaysia, pemain Liga Italia Grade A ini segera gabung Timnas Indonesia. Terdapat satu pemain Grade A yang kini bermain di Serie A, yang membuat media Malaysia heboh karena dirumorkan akan bergabung dengan Timnas Indonesia sebagai pemain naturalisasi. Media Malaysia, Makan Bola dibuat geger dengan rumor yang beredar seputar pemain naturalisasi terbaru Timnas Indonesia. Timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong memang gencar mencari pemain-pemain keturunan berbakat untuk dinaturalisasi.
Program naturalisasi ini terbukti sukses dalam membangun kekuatan timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong. Tak heran jika kini timnas Indonesia menjadi salah satu tim yang diwaspadai di level Asia. Lantas siapakah pemain naturalisasi yang membuat heboh media Malaysia tersebut? Dan kini rumornya pemain keturunan Indonesia tersebut memiliki peluang untuk membela timnas Indonesia. Progres naturalisasi pemain memang membuat negara lain khawatir karena terbukti berhasil membuat timnas Indonesia meningkatkan kekuatannya. Antara pemain berstatus keturunan yang kini menjadi tonggak tim Garuda ialah Jay Itzes, Mees Hilgers dan lain-lain, tulis Makan Bola seperti dilansir ARP Sport. Makan Bola juga menyoroti satu nama yang diduga akan menjadi incaran timnas Indonesia. Dugaan media Malaysia tersebut merupakan respon dari pernyataan Hamdan Hamedan soal pemain grade A yang dikabarkan akan membela timnas Indonesia. Hamdan mengklaim pemain grade A akan memperkuat tim Garuda. Namun, dia tidak membeberkan identitas pemain tersebut, tulis media Malaysia. Makan Bola menduga yang dimaksud oleh Hamdan Hamedan adalah Tijani Noslin, pemain kelahiran Belanda yang kini bermain untuk Lazio. Satu nama yang berpotensi mewakili timnas Indonesia sebagai pemain keturunan penyerang Lazio, Tijani Noslin, tulis media Malaysia Makan Bola. Media Malaysia yakin Tijani Noslin bisa menjadi aset jangka panjang untuk timnas Indonesia di masa depan. Jika PSSI berhasil mendaratkannya sebagai pemain keturunan Indonesia berikutnya, Noslin bisa menjadi aset jangka panjang bagi tim, tulis Makan Bola. Namun jika itu terjadi maka, Indonesia akan menjadi ancaman untuk negara-negara di Asia khususnya di Asia Tenggara, tegas Makan Bola. Penyerang yang memiliki darah Indonesia, Tijani Noslin menjadi kunci kemenangan pasukan Bian Coco Lesti. Ia sukses mencetak 3 gol atau hat-trick sekaligus memastikan langkah Napoli terhenti lebih awal di ajang ini. Tijani Noslin merupakan pemain yang dirumorkan memiliki darah Indonesia, Suriname. Tijani Noslin merupakan pemain keturunan Indonesia, Suriname dan Belanda. Ia bermain di Serie A bersama Lazio, tulis laporan Instagram Indonesia Mendunia. Kini penyerang berusia 25 tahun ini semakin berkembang. Noslin yang bermain bersama Lazio sukses menunjukkan taringnya dengan mencetak 3 gol. Tijani Noslin mencetak hat-trick ketika Lazio mengalahkan Napoli di ajang Coppa Italia, tulis laporan di Instagram. Adapun Noslin sendiri memang akhir-akhir ini dirumorkan bisa membela timnas Indonesia. Namun sebelumnya, PSSI menyebut akan mencari tahu lebih dulu, apakah benar Noslin masih eligible atau tidak. Kita akan mencari tahu terlebih dahulu pemain tersebut masih eligible untuk membela timnas Indonesia atau tidak. Jika masih kita akan lakukan negosiasi, tutur Arya. Mantan pelatih timnas Malaysia, Kim Pan-gon, memprediksi bahwa timnas Indonesia bakal jadi negara terkuat di Asia Tenggara dalam waktu dekat. Hal itu disampaikan usai timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kim Pan-gon menyatakan seperti itu tentu karena tak luput dari prestasi yang baru saja diraih timnas Indonesia. Seperti diketahui, skuad Garuda sukses berada di posisi 3 klasemen dengan raihan 6 poin dan sedikit lagi lolos Piala Dunia 2026. Kim Pan-gon berpendapat, dengan sejarah yang terus tercipta, timnas Indonesia akan menjadi negara terkuat di Asia Tenggara. Walau begitu, kompatriot Shin Tae-yong ini juga mengingatkan kepada seluruh negara di ASEAN untuk tidak mau kalah dengan prestasi negara tetangganya ini. Menurut saya, Indonesia akan segera menjadi tim terdepan di wilayah Asia Tenggara. Mereka telah berupaya keras, namun bagi saya, seluruh negara di ASEAN harus terus memberikan tantangan, tutur Kim Pan-gon, dipetik dari Makan Bola. Apalagi jika Indonesia terus mendatangkan pemain keturunan yang bermain di liga-liga top Eropa, ini akan semakin menakutkan, tegasnya. Media asal Italia, The Cloud of Calcio mengakui kualitas tim nasional Indonesia semakin mengerikan dengan bergabungnya beberapa pemain top di skuad Garuda. Kehadiran pemain keturunan itu dinilai media Italia tersebut akan membantu timnas Indonesia saat mengarungi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, seperti yang diketahui PSSI masih gencar mencari pemain keturunan Indonesia di Eropa untuk dinaturalisasi. Terbaru ada pemain top di Liga Denmark, yakni Kevin Dix yang sudah melakoni debutnya beberapa minggu yang lalu. Menanggapi tambahan amunisi timnas Indonesia, The Cloud of Calcio hanya bisa kagum. Sebab media Italia itu percaya kualitas skuad timnas Indonesia semakin mengerikan dengan adanya tambahan pemain FC Copenhagen tersebut. Naturalisasi Kevin Dix sudah selesai, dia sudah debut dan sekarang ada nama Ola Romeni. Ini tentu menjadi kekuatan tambahan bagi skuad Indonesia, bunyi keterangan The Cloud of Calcio.
Kemungkinan akan ada lebih banyak lagi pemain keturunan Indonesia yang akan dinaturalisasi demi lolos ke Piala Dunia 2026, lanjut media Italia tersebut. The Club juga menjelaskan bahwa PSSI melakukan banyak naturalisasi, hanya ada di masa kepemimpinan Erick Thohir. Dia, Erick Thohir, adalah orang yang sangat penting di Indonesia. Dia adalah tangan kanannya presiden, dan juga sekarang ketua PSSI, kata The Club of Calcio. Sekarang tidak hanya agen, bahkan pemain-pemain yang sudah join dengan timnas Indonesia mereka juga membujuk pemain-pemain lain yang belum join dengan timnas Indonesia, ditegas The Club. Respons mengejutkan Shin Tae-yong dengar timnas Indonesia diminta supporter juara Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Piala AFF 2024 atau ASEAN Mitsubishi Electric Cup akan berlangsung pada 8 Desember 2024 sampai 5 Januari 2025. Timnas Indonesia tergabung dalam grup B bersama Vietnam, Laos, Filipina, dan Myanmar. Banyak fans yang mengharapkan timnas Indonesia merebut gelar juara Piala AFF untuk pertama kalinya. Mengingat, skuad Garuda saat ini tengah mengalami peningkatan kualitas seiring dengan hasil yang didapat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin sadar akan ekspektasi tinggi dari para supporter, bahkan, ia tak menampik hal tersebut cukup menjadi beban baginya sebagai pelatih. Ya, itu menjadi beban juga sebenarnya, kata Shin, dikutip dari Facebook Bali United, Jumat, 29 November 2024. Pelatih berusia 54 tahun itu meminta para fans untuk menurunkan ekspektasinya kendati bakal tetap berjuang membawa timnas Indonesia merebut gelar juara. Fans pasti berharap kami bisa juara, tetapi kami bukan timnas senior. Ini timnas U22, ungkap Shin. Kami agak kesulitan pemanggilan pemain, mungkin bicara ekspektasinya tidak boleh terlalu tinggi, tandasnya. Pemain keturunan, Kenzo Goldmin sangat berharap segera bisa memperkuat timnas Indonesia di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Ada banyak hal yang ingin ia lakukan untuk sepak bola Indonesia di masa mendatang. Kenzo Goldmin merupakan satu di antara beberapa pemain Eropa yang disebut memiliki garis keturunan Indonesia. Pemain Derby County itu berharap bisa membela timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di bulan Maret 2025 mendatang. Tentu saya berharap bisa membela Indonesia. Saya pernah dapat panggilan dari timnas Suriname, namun menurut saya Indonesia lebih menarik, kata Kenzo dikutip dari Instagram Indonesia Abroad. Saya berharap bisa berbagi pengalaman yang saya punyai karena sudah bermain secara profesional selama beberapa tahun di Eropa dan juga di beberapa kompetisi besar di sini, ditambahnya. Selain itu, Kenzo juga berharap bisa membuat pemain-pemain Indonesia lebih maju. Tentu saja hal itu dilakukan dengan komunikasi yang baik. Tetapi, saya pikir sedikit pengetahuan yang pernah saya pelajari di Eropa mungkin bisa membantu pemain muda dan pemain berbakat Indonesia untuk lebih maju dan naik ke level berikutnya, ucap dia. Lebih lanjut, pemain 22 tahun tersebut juga bertekad untuk membuat timnas Indonesia lebih kuat. Dia berharap kehadirannya mampu membuat skuad Garuda lebih berprestasi. Saya juga akan mencoba menikmati permainan, memenangi pertandingan tentunya, mencoba untuk menang sebanyak-banyaknya dan lolos Piala Dunia pastinya, harapnya. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengaku belum seret dengan kemenangan anak asuhnya atas Bali United pada pertandingan uji coba menuju Piala AFF 2024. Shin Tae-yong, ST, buka-bukaan menyebut apa yang diperlihatkan Marcelino Ferdinand saat mengatasi Bali United belum memuaskan secara taktikal permainan. Di sisi lain, ST menambahkan adanya pemain baru yang akan dipanggil untuk menggantikan sejumlah nama yang tidak bisa perkuat timnas Indonesia. Berlangsung di Stadion Iwayan Dipta, Selasa, 3 Desember 2024, timnas Indonesia sukses menundukkan Serdadu Tridatu, julukan Bali United, dengan skor akhir 2-1. Dua gol kemenangan skuad Garuda tercipta melalui lesakan Marcelino Ferdinand dan sepakan penalti Arhan Kaka. Kendati memetik hasil positif, Shin Tae-yong sesuai laga mengatakan, apa yang diperlihatkan timnya jauh dari kata memuaskan. Ada beberapa detail kecil permainan yang belum sesuai dengan ekspektasinya di atas lapangan. Memang setelah latihan beberapa hari ini baru pertandingan pertama, tetapi tempo pertandingan memang sedikit kurang dari yang saya pikirkan, diujar Shin Tae-yong, dikutip dari Bola Sport. Pelatih asal Korea Selatan ini mencoba untuk memahami apa yang menjadi penyebabnya. Termasuk beberapa pemain yang belum bergabung dengan tim. Terdapat 3 pemain yang belum bergabung yakni Asnawi Mangkualam, Hoki Caraka, dan Alfrianto Niko. Menurut Shin, mereka bakal segera bergabung dengan tim, sehingga ia akan memperbaiki taktik para pemain agar bisa lebih bagus ke depannya. Dan dalam beberapa hari juga akan ada pemain datang lagi, jadi pasti akan lebih memperbaiki taktik-taktik untuk yang lebih detail lagi, kata Shin Tae-yong menambahkan.
Ivar Jenner dan Justin Hubner masuk skuad timnas Indonesia untuk Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 setelah Ananda Raihan dan Armando Robert Oropa dicoret. Menir Timnas Indonesia, Sumarji, mengatakan Ananda Raihan dan Armando Robert Oropa dicoret sehingga tidak ikut dalam rombongan Timnas Indonesia yang bertolak ke Myanmar, Kamis, 5 Desember 2024. Ikram, Al-Ghifari, Armando, Oropa, dan Ananda Raihan tidak dibawa ke Myanmar, kata Sumarji kepada media. Alhasil, di skuad Timnas Indonesia saat ini terdapat 26 nama, atau sesuai regulasi yang ditetapkan penyelenggara Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Sebanyak 26 nama itu sudah termasuk Ivar Jenner dan Justin Hubner. 2 hari yang lalu, Sumarji mengatakan Ivar Jenner dan Justin Hubner belum jelas apakah akan gabung Timnas Indonesia atau tidak. Sebab, klub mereka masing-masing belum memberi kepastian apakah akan melepas sang pemain atau tidak. Meski begitu dalam pengakuan Sumarji, PSSI akan terus bergerak agar kedua pemain bisa membela Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Sebelumnya, negosiasi PSSI untuk melobi Brisbane Roar selaku klub Rafael Struijk membuahkan hasil. Awalnya, Brisbane Roar baru mau melepas Rafael Struijk jika Timnas Indonesia lolos semifinal Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Namun, setelah dilakukan lobi-lobi oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Brisbane Roar bersedia melepas Rafael Struijk sejak Minggu, 8 Desember 2024. Jika dinilai dalam kondisi yang bugar, Rafael Struijk bisa saja main saat Timnas Indonesia menghadapi Myanmar di matchday pertama Grup B Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, Senin 9 Desember 2024 malam waktu Indonesia Barat. Kiper andalan Timnas Indonesia, Martin Paes, tak biasa bayangkan kegilaan supporter jika Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Menurutnya, momen itu akan terasa sangat luar biasa. Martin Paes mengakui Timnas Indonesia memiliki basis supporter yang sangat luar biasa. Terbukti, setiap laga kandang dan tandang, tim asuhan Shin Tae-yong selalu mendapat dukungan yang total dari supporter. Ya, sangat luar biasa dengan kegilaan seperti ini. Satu hal yang saya bayangkan hanya satu, apa yang akan terjadi jika kita bisa ke Piala Dunia? Supporter kita sangat banyak, sangat loyal, sangat luar biasa, kata Martin Paes dilansir dari laman Kita Garuda. Paes pun merasa sangat beruntung Timnas Indonesia punya supporter yang luar biasa. Menurutnya, hal itu menjadi modal cukup penting dalam memajukan sepak bola Indonesia. Saya rasa dengan potensi dari Timnas dan dukungan yang besar, kita punya kombinasi hebat dan memiliki formula kemenangan. Jika kita bisa meraih banyak kemenangan, supporter pun akan semakin bertambah banyak, ucap Martin Paes. Sayang sekali kita gagal ke Olimpiade pada Agustus kemarin, akan tetapi sekarang kita memiliki banyak potensi, mudah-mudahan kita bisa ke Piala Dunia. Sebagai Garuda, langit adalah batasan kita sekarang, dan saya bangga bisa menjadi bagian dari tim ini, sambungnya. Skuad Garuda julukan Timnas Indonesia, sendiri punya kans lolos ke Piala Dunia 2026. Sebab saat ini, Timnas Indonesia masih berjuang di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini, mereka berada di posisi ketiga dengan 6 poin. PSSI mengakui bahwa masih bernegosiasi dengan pemain keturunan yang memiliki nama besar. Siapakah dia? Timnas Indonesia akan ketambahan pemain grade A, yakni sosok Ula Romeni yang sedang mengurus proses naturalisasi. Setelah mendapatkan jasa pemain FC Utrecht tersebut, PSSI masih belum akan berhenti menambah kekuatan untuk skuad Garuda. Exco PSSI, Arye Sinulinga membocorkan bahwa akan ada nama besar yang didatangkan, pihak federasi kini bahkan telah melakukan negosiasi. Ada beberapa nama, tapi ada yang sudah sepertinya akan kita urus, tapi soal siapa, tapi yang nama besar masih negosiasi. Ada juga yang enggak begitu dapat negosiasinya, kitanya ya udahlah, ucap Arya dalam Siniar Sport 77. Adapun nama pemain yang dimaksud, Arya memang tidak mengungkapkan, namun memang ada pemain keturunan yang memiliki nama besar di Eropa. Misalnya Kenzo Goldmin yang pernah bermain untuk Excelsior Rotterdam, AS Alkmaar dan kini berkarier di Derby County. Kemudian ada Miliano Manhoef yang bermain di Stoke City, sayap kanan ini telah mencicipi kompetisi sekaliber EFL Cup. Ada juga pemain dari Serie A yang berposisi sebagai penyerang, ia adalah Tijani Noslin, pemain yang memiliki market value cukup tinggi 173,82 miliar. Lalu ada nama baru,
yaitu Danil Hodieki yang juga punya darah Indonesia. Ia adalah pemain Union Berlin Liga Jerman. Patut dinantikan siapakah pemain keturunan yang memiliki nama besar tersebut dan kini sedang bernegosiasi dengan PSSI untuk membela timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong meminta masyarakat Indonesia untuk memberikan dukungan penuh kepada tim Garuda yang akan bermain di Piala AFF 2024 atau yang kini bernama ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Shin meminta dukungan ini agar pemain-pemainnya yang dihuni oleh mayoritas skuad U22 dapat tampil secara maksimal untuk meraih hasil terbaik. Persiapan AFF bersama pemain U22 di Bali, mohon dukungannya agar pemain muda kita bisa berprestasi di kompetisi ini, kata Shin. Sementara itu, di kesempatan sebelumnya, pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan targetnya di Piala AFF adalah meraih hasil terbaik sambil mematangkan tim U22 yang dibawanya untuk SEA Games 2025 di Thailand. Pada turnamen edisi ke-15 ini, Shin membawa mayoritas pemain U22. Dari 33 nama yang dipanggilnya, mayoritas skuad U22 ini hanya dihiasi oleh 8 pemain yang biasanya menghiasi skuad timnas senior. 8 pemain itu adalah Justin Hubner, Asnawi Mangkualam, Muhammad Ferrari, Pratama Arhan, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, dan Hoki Caraka. AFF adalah turnamen yang cukup besar dan menjadi bagian dari persiapan SEA Games. Para pemain muda ini memiliki potensi besar yang dapat dikembangkan untuk membantu kemajuan sepak bola Indonesia di masa depan, kata dia. Pemain keturunan Tijani Noslin Susul Ula Romeni. Setelah dirumorkan untuk membela skuad Garuda, pemain Belanda berdarah Indonesia Tijani Noslin disebut-sebut berpotensi dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Tijani Noslin bermain sebagai penyerang dan saat ini bermain untuk Lazio di Serie A. Dia juga pernah membela klub-klub top di Eropa seperti Verona dan Fortuna Sittard. Noslin adalah pemain sepak bola yang lahir di Amsterdam, Belanda, pada 7 Juli 1999. Pemain sepak bola yang tingginya 183 cm ini bermain sebagai penyerang dan menggunakan kaki kanan paling banyak. Ia juga memiliki market value yang cukup tinggi, yaitu 173 miliar. Menurut rumor, Noslin memiliki darah Indonesia dari ibunya, yang merupakan keturunan Belanda Indonesia karena neneknya dari Maluku. Sementara ayahnya dari Suriname, yang memiliki hubungan sejarah dengan Indonesia, memiliki darah Indonesia. PSSI masih mencari tahu apakah Tijani Noslin masih eligible atau tidak. Jika masih tentu PSSI akan secepatnya naik ke tahap serius, tulis caption Instagram Indonesia Mendunia. Jadi ya tunggu saja kabar selanjutnya. Apakah Noslin akan menyusul Ula Romeni atau tidak, tegas akun tersebut. Proyek pemain naturalisasi terbilang sebagai salah satu proyek tersukses untuk timnas Indonesia saat ini. Para pemain naturalisasi dilihat dapat memberikan dampak positif untuk kemajuan timnas Indonesia. Selalu ada yang dapat dipelajari dari setiap laganya. Hingga saat ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama jajarannya masih mencari para pemain keturunan untuk memperkuat timnas Indonesia. Masih ada banyak kandidat calon pemain naturalisasi yang dapat dipilih untuk dibujuk memperkuat timnas Garuda dalam berbagai laga penting. Melansir sebuah informasi lewat halaman Instagram resmi red_football, terdapat salah satu pemain Belanda yang dapat menjadi pemain naturalisasi baru skuad Garuda. Pemain tersebut bernama Danil Hodieki. Danil Hodieki merupakan seorang pemain sepak bola yang berkewarganegaraan Belanda. Danilho ternyata memiliki darah keturunan Indonesia, Suriname dan Belanda. Jadi, pemain yang bermain di Bundesliga ini dapat menjadi salah satu pilihan pemain untuk proyek naturalisasi berikutnya. Melansir lewat halaman resmi Transfer Market, Danilho merupakan seorang pemain kelahiran 30 Juni 1998. Danilho juga pernah bermain untuk Belanda U21. Dengan harga 295,49 miliar, pemain yang berposisi sebagai bek tengah itu bermain dengan performa terbaik di salah satu kasta tertinggi Liga Jerman. Klub tersebut adalah Union Berlin. Bila benar-benar menjadi pemain naturalisasi berikutnya, Danilho dapat mengisi kekosongan jika ada salah satu punggawa timnas Indonesia cedera, bahkan bisa jadi pemain inti. Mengingat sang pemain yang masih berada di usia optimalnya, tentunya masih banyak bakat dan skill yang tentunya bisa diasah, apalagi jika berada di bawah naungan Shin Tae-yong. Danil Hodieki dapat menjadi opsi sebagai salah satu calon pemain naturalisasi, mengingat perjalanan timnas Indonesia masih sangat panjang. Itulah informasi sekaligus profil Danil Hodieki. Jika di masa depan nanti Danil Hodieki menjadi salah satu pemain naturalisasi, bagaimana menurutmu? Media Inggris The Guardian memprediksi timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Namun syaratnya timnas Indonesia harus tambah pemain naturalisasi top yang bermain di Eropa. Tergabung dalam grup C bersama Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Cina.
Dilihat dari lawan-lawannya, perjuangan skuad Garuda untuk bisa beraksi di Piala Dunia 2026 pun terbilang cukup terbuka. Karena kita tahu, untuk bisa lolos Piala Dunia 2026, timnas Indonesia harus finish posisi 2 teratas. Tapi, masih ada cara lain yakni dengan berlaga di babak keempat. Itu bisa terjadi jika timnas Indonesia finish di posisi 3 atau 4. Perjalanan timnas Indonesia yang berat ini mencuri perhatian media Inggris, The Guardian. Dalam artikelnya, mereka menyebut kalau skuad Garuda adalah tim yang paling berkembang di Asia bersama pemain keturunannya. The Guardian memprediksi kalau tim arahan Shin Tae-yong bisa finish di peringkat kedua di bawah timnas Jepang. Indonesia, tim yang paling berkembang di Asia dan penuh dengan pemain naturalisasi, bisa saja berhasil finish di posisi kedua jika mereka terus tambah pemain naturalisasi, ditulis The Guardian dalam artikelnya. Pemain naturalisasi top Eropa akan membawa Indonesia mencetak sejarah lolos ke Piala Dunia. Semua pasti sepakat jika Indonesia bermain Piala Dunia, ujar media Inggris tersebut. Dihubungi PSSI, Jordi Wehrman dipanggil Shin Tae-yong untuk perkuat timnas Indonesia lawan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Gelandang Madura United berdarah Indonesia-Belanda, Jordi Wehrman, mengaku kembali dihubungi PSSI pada Agustus 2024. Ia ditanya oleh salah satu perwakilan PSSI apakah tertarik membela timnas Indonesia. Secara lantang, pemain yang pernah berkarir bersama Feyenoord Rotterdam ini mengaku siap memperkuat timnas Indonesia. Sayangnya, setelah kontak pada Agustus 2024, PSSI tak pernah menghubunginya lagi. Iya, awal musim ini kita ada kontak, waktu pramusim. Mereka, PSSI, tanya kepada saya bagaimana pandangan saya soal memperkuat timnas Indonesia. Saya bilang saya siap, kata Jordi Wehrman dalam wawancara eksklusif dengan Yusa Nugraha. Jadi ketika mereka membutuhkan saya tinggal hubungi saya. Namun, setelah itu PSSI belum lagi menghubungi saya, dilanjut gelandang pesepak bola 24 tahun ini. Saat itu, saya bilang saya terbuka untuk itu, membela timnas Indonesia, namun saya sedang fokus ke periode transfer bersama klub. Hanya saja, PSSI kemungkinan berpikiran saya menolak tawaran mereka saat itu, disangka gelandang berambut gondrong. Pemain naturalisasi kini lekat dengan timnas Indonesia usai banyak pemain keturunan yang membela merah putih. Skuad asuhan Shin Tae-yong bahkan menjadi pantauan bagi negara pesaing termasuk Australia. Meski belum dikonfirmasi oleh PSSI, media Australia, Sydney Morning Sport menyoroti 3 nama baru yang akan segera bergabung dengan timnas Indonesia. Jalan menuju Piala Dunia 2026 semakin lebar, Shin Tae-yong berencana menambah pemain di timnas Indonesia. 3 pemain itu berdarah Indonesia dan tumbuh besar di Eropa, ditulis Morning Sport. Pemain pertama yang dikaitkan adalah pemain Lazio, Tijani Noslin. Striker berusia 25 tahun ini memang mengakui diajak berdiskusi dengan PSSI. Tijani Noslin pemain profesional di Serie A bersama Lazio. Jika setuju dinaturalisasi, maka penyerang 25 tahun itu akan menjadi tambahan kualitas di lini depan, ditulis laporan tersebut. Nama lain yang ada dalam radar Morning Sport adalah wonderkid Vitesse, Miliano Jonathans. Pemain berusia 20 tahun itu memiliki posisi sebagai gelandang serang. Di usianya yang masih muda dia sudah bersinar dengan torehan 9 gol dan 4 assist dari 15 pertandingan, tulis ulasan laporan tersebut. Nama terakhir yang muncul adalah pemain Liga 1 Inggris, Kenzo Goldman yang sekarang membela Derby County. Meski bermain di Liga 1 Inggris, dia akan tetap menjadi nama kelas tertinggi di timnas Indonesia, tegas laporan Morning Sport. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, angkat bicara soal potensi naturalisasi tambahan untuk timnas Indonesia selain Ula Romeni, ia hanya menjawab belum bertemu dan salaman. Bertemu dan jabat tangan itu memang sebagai tanda Erick dan sang pemain sepakat bekerja sama untuk timnas Indonesia. Sang ketua umum sudah melakukan hal itu dalam proses pemain naturalisasi sebelumnya. Para pemain yang dirumorkan belum salaman, jadi saya tidak bisa bilang pemain yang bergabung itu jika belum ada administrasinya, kata Erick di Jakarta. Jadi tunggu saja, siapa pemain yang akan bersalaman dengan saya, yang pasti kita akan terus menambah pemain keturunan yang berada di Eropa, lanjutnya. Yang mengkontak saya sudah ada 3 pemain, namun untuk namanya masih kita rahasiakan, tutur Erick Thohir. Menteri BUMN itu mengatakan saat ini pemain yang sedang diproses adalah Ula Romeni karena sudah bertemu dengan ketum PSSI. Jadi, fokus pihaknya untuk menuntaskan proses pemain FC Utrecht itu untuk saat ini. Sampai hari ini di timnas senior belum ada nama selain Ula Romeni yang sedang diproses, kata Erick. Pria berusia 54 tahun itu membeberkan Ula Romeni secepatnya mendapatkan surat keputusan presiden. Jadi, secepatnya bisa menjadi warga negara Indonesia.
Kita akan percepat proses Ula Romeni, ya memang waktu masih panjang, namun jika sudah beres kan kita bisa proses nama baru lagi, tegas Erik. Bek Timnas Belanda menegaskan dirinya tidak sabar ingin bertanding menghadapi Timnas Indonesia di ajang Piala Dunia maupun persahabatan. Pemain berusia 32 tahun itu menyimpan harapan besar tim Merah Putih bisa berlaga di Piala Dunia pada masa mendatang. Hal itu diungkapkan Van Dijk tak luput dengan banyaknya pemain Belanda yang memiliki keturunan Indonesia. Tentu saja saya berharap Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Dan saya bisa bermain melawan Indonesia yang sekarang diperkuat banyak pemain berdarah Indonesia-Belanda, ujar Van Dijk dikutip dari NSP Sport. Menurut pemain Liverpool tersebut, materi pemain yang dimiliki timnas Indonesia senior saat ini sangat bagus. Mereka bisa mewujudkan impian bermain di level tinggi seperti yang diharapkan publik sepak bola nasional. Kita lihat, tim Indonesia saat ini sangat bagus, banyak pemain muda, banyak talenta. Jika mereka bisa membangun, berkembang bersama-sama sebagai sebuah tim, maka Indonesia bisa melangkah lebih jauh, tambah Van Dijk. Dengan adanya pemain berkelas dari Belanda, saya yakin Indonesia mampu melangkah ke ajang paling besar,